Perlakuan Soeharto kepada Soekarno membuat Hatta menangis. Ditulis oleh Thomas Koten. Banyak kalangan menilai bahwa tindakan atau perilaku Soeharto terhadap Soekarno kurang menyenangkan Soekarno dan keluarganya, serta para simpatisan Soekarno, dan bahkan seluruh rakyat Indonesia yang sangat menghormati jasa-jasa Soekarno. Sikap Soeharto yang dinilai tidak menyenangkan dan jauh dari rasa hormat terhadap Soekarno itu, dimulai dari tindakan Soeharto yang mengeluarkan Soekarno dari istana. Tak lama setelah MPRS menunjuk Soeharto sebagai Presiden RI, Bung Karno menerima surat untuk segera meninggalkan istana dalam waktu 2 kali 24 jam. Bung Karno tidak diberi waktu untuk menginventarisir barang-barang pribadinya. Wajah-wajah tentara yang mengusir Bung Karno tidak bersahabat lagi. Bapak harus cepat meninggalkan istana ini dalam waktu 2 hari dari sekarang. Tentara itu datang dengan senapan terhunus. Lalu, kata Bung Karno kepada Guru Soekarno Putra, "Mas Guru, Bapak tidak boleh lagi tinggal di istana ini lagi, kamu persiapkan barang-barangmu. Jangan kamu ambil lukisan atau hal lain, itu punya negara." Kata Bung Karno, "Aku sudah tidak boleh tinggal di istana ini lagi, kalian jangan mengambil apapun. Lukisan-lukisan itu, dan macam-macam barang, itu milik negara," kata Bung Karno kepada para ajudannya. Semua ajudan menangis saat tahu Bung Karno mau pergi. "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa dari dulu Bapak tidak melawan?" Salah satu ajudan separuh berteriak memprotes tindakan diam Bung Karno. "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan, nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit. Jikalau perang dengan Belanda, jelas hidungnya beda dengan hidung kita. Perang dengan bangsa sendiri tidak. Wajahnya sama dengan wajahmu, keluarganya sama dengan keluargamu. Lebih baik saya yang robek dan hancur, daripada bangsa saya harus perang saudara," tegas Bung Karno kepada ajudannya. Tiba-tiba beberapa orang dari dapur berlarian saat mendengar Bung Karno mau meninggalkan istana. "Pak, kami memang tidak ada anggaran untuk masak, tapi kami tidak enak bila Bapak pergi belum makan. Biarlah kami patungan dari uang kami untuk masak agak enak dari biasanya." Bung Karno tertawa. "Ah sudahlah, sayur lodeh itu malah enak, kalian masak sayur lodeh saja. Aku ini perlunya apa?" Mereka juga berdiri di depan Bung Karno dengan senapan terhunus. Bung Karno segera mencari koran bekas di pojok kamar. Dalam pikiran Bung Karno, yang ia takutkan adalah bendera pusaka akan diambil oleh tentara. Lalu dengan cepat Bung Karno membungkus bendera pusaka dengan koran bekas, ia masukkan ke dalam kaos oblong. Bung Karno berdiri sebentar menatap tentara-tentara itu, namun beberapa perwira mendorong tubuh Bung Karno untuk keluar kamar. Bung Karno keluar dari istana dan langsung naik VW Kodok, satu-satunya mobil pribadi yang ia punya, dan meminta sopir diantarkan ke Jalan Sriwijaya, rumah Ibu Fatmawati. Suatu saat, Bung Karno mengajak ajudannya yang bernama Nitri, gadis Bali, untuk jalan-jalan. Saat melihat duku, Bung Karno kepengen duku, tapi dia tidak punya uang. "Aku pengen duku Tri," sing ngelapis. "Aku tidak punya uang." Nitri yang uangnya pas-pasan, juga melihat ke dompetnya, ia merasa cukuplah buat beli duku sekilo. Lalu Nitri mendatangi tukang duku dan berkata, "Pak, bawa dukunya ke orang yang ada di dalam mobil." Tukang duku itu berjalan dan mendekat ke arah Bung Karno. "Mau pilih mana Pak? Manis-manis nih," sahut tukang duku dengan logat Betawi kental. Bung Karno dengan tersenyum senang berkata, "Coba kamu cari yang enak." Tukang duku itu mengernyitkan dahinya, ia merasa kenal dengan suara ini. Lantas tukang duku itu berteriak, "Bapak, Bapak, Bapak, itu Bapak, Bapak." Tukang duku malah berlarian ke arah teman-temannya di pinggir jalan. "Ada Pak Karno, ada Pak Karno." Mereka berlarian ke arah mobil VW Kodok warna putih itu, dan dengan serta-merta para tukang buah memberikan buah-buah pada Bung Karno. Awalnya Bung Karno tertawa senang, tetapi karena takut kalau rakyatnya diapa-apain karena dirinya, maka Bung Karno pun segera pergi, dan membuat orang-orang yang mengerumuninya menitikkan air mata. Mengetahui bahwa Bung Karno sering keluar dari Jalan Sriwijaya, membuat beberapa perwira pro Soeharto tidak suka. Tiba-tiba satu malam, ada satu truk ke rumah Fatmawati, dan mereka memindahkan Bung Karno ke Bogor. Di Bogor ia dirawat oleh dokter hewan yang tidak memiliki obat untuk mengobati Bung Karno.